untuk ngejepit pergerakan dari GPX. Sejauh ini mereka memang masih berada di zona, tapi seberapa lama mereka berada di dalam zona? Karena fight di bagian pinggiran pun terjadi. Aditama kali ini lagi berusaha untuk ngedobrak masuk. Pertahanan dari kuda terbang, Razor ditumbangkan kali ini dari Dedeu pun akan berusaha untuk kembali ke arah bagian depan. Ada smoke yang cukup tebal, tapi ternyata dari Vanilla terkena tembakan. Gak jadi mengambil tempat tersebut untuk menjadi checkpoint, malah mengambil lower ground lainnya. Berusaha untuk maju dengan M4-nya perlahan tapi pasti. Mencari di manakah player dari kuda terbang di depan sana, belum terdeteksi. Blind spray to the smoke, predict shotnya belum ada yang masuk dan akhirnya dicoba lagi, masih belum bisa, masih bisa menghindar kayak belut, kayak ulet keket, masih dicari lagi dan akhirnya rata. Aditama berhasil untuk ngedobrak pertahanan kuda terbang. Yap, Aditama langsung mengantongi 4 poin juga dengan kali ini tanpa kehilangan satupun pemain mereka di fight yang sudah berlangsung. Wah, CXL tampaknya bakal nge-push juga ke arah depan dan sedang mengisi pinggir-pinggiran dari zona. Tidak terburu-buru juga, masih ada 25 detik dalam waktu timernya. Sehingga mereka punya waktu untuk memikirkan tempat dan juga posisi yang paling aman untuk diambil sementara waktu ini. Power Grid tuh banyak terrain ya, banyak lower ground, Banyak, bisa sekitarnya dimainin. baik banget. Ya, jadi kayak bisa banget untuk dijadikan spot-spot, apalagi kalau punya vehicle bisa dibikin fortingan. Jadinya bakal numpuk kayaknya itu di area bagian lower groundnya. Ini kayak momen-momen pas PMPL waktu itu. Pernah ada kayak kan? gini. Pernah Cuma ada kan? PR-nya satu, ketika kita mengambil cekungan, kita lakukan forting, kendaraan diledakkan, kita nggak bisa kemana-mana karena itu open field semua sekitarnya. Ya, itu doang kan kelemahannya berarti. Dan sementara kita melihat juga dari Unfied, masih lengkap dengan 4 playernya, terjepit nampaknya dari bagian kiri. Ada Aditama juga yang berusaha untuk mendobrak mungkin, tapi setup terlebih dahulu seperti biasa untuk di bagian lower ground-nya. Dan Alter Ego dengan needs-nya, Gea berhasil untuk mendapatkan satu kembali. Dan Simba nampaknya terkikis satu persatu player-playernya. Namun Aditama, kita sudah mulai melihat pergerakannya sudah mengirimkan satu player, Vanilla, berupaya untuk masuk lebih dalam lagi. Iya, pelan-pelan tapi pasti kita bakal lihat kali ini juga dari tim Aditama. Bakal melakukan setup terhadap tim Unfaedah yang sudah kali ini menempel ke pinggiran zona. Lontaran granat dilontarkan tapi belum mengenai targetnya juga. Di lain sisi dari Morph pun beberapa player mereka dipulangkan ke arah lobby. Boba tampaknya terus melontarkan granat tapi belum mengenai targetnya dan anggota-anggota Unfaedah lainnya sedang mencari-cari posisi yang enak. Tampaknya Unfaedah Lavin menemukan satu posisi flank yang cukup baik tapi gagal mendapatkan target yang dia incar. Mobilnya meledak malah menjadi sebuah obstacle untuk bukan last girl deng. Itu Aditama masih ada berada di bagian belakang tapi Lavin terkena tembakan balasan dan masih bisa menghindar kembali. Berusaha untuk healing terlebih dahulu, punya sebuah batu, perlu ketenangan juga namun Viper terbackstep oleh seorang Kyle21 di bagian belakang. Lin pun akan berusaha untuk melakukan cover terhadap kawan-kawannya, dilemparkan sebuah nades ke arah bagian depan juga. Namun ini semuanya udah berdarah banget Flo. Yap, ini benar-benar udah pecah perang dimanapun posisi tim yang berada. Tapi tampaknya dari tim BTR pun harus menahan haluan dari tim Unfaedah. Di mana dari kanan pun sudah ada Onyx, di depan juga ada tim Grims. Benar-benar rusuh banget karena zona kelima, keenam masih 11 tim Nijal yang bertahan. Rame banget ya, padahal space-nya udah benar-benar tipis banget, maju ke depan kelihatan banyak orang. Inilah kenapa bisa bertahan begini banyak, karena banyak terrain yang bisa dimainkan untuk di bagian sekitaran Power Grid. Beberapa nades sudah mulai dilontarkan kembali oleh Dewa United. Lu jual, gua beli, nadesnya tuker-tukeran, dan Real pun nggak henti-hentinya mengirimkan banyak sekali utilities. Yap, kita bakal juga tampaknya dari tim Dewa United sedang berada juga di bagian open field. Harus maju ke depan kalau pengen masuk ke arah zona, tapi di lain sisi cukup banyak nih tim-tim yang sudah mulai mengisi pinggir-pinggiran zonanya. Zonanya keluar sedikit dari arah Power Grid yang berarti Grims kali ini ruang mereka tuh bertahan akan semakin dikit lagi, tapi kayaknya tuh rumah bata masih masuk ke zona. Masih deh, soalnya dia mepet banget di situ, semuanya ngumpul kan. Iya, di ujung banget. Atau paling enggak kalau nggak masuk mereka masih punya pagar yang dapat dipronin. Oh ya, yang di belakang-belakang gitu ya. Iya. Oke, dan so far masih 10 tim, 26 orang. Gila, ini ramai banget sih asli. Udah kayak arisan ya, arisan ibu-ibu. Tapi Alter Ego dia punya pinggiran zona, punya sebuah cekungan yang enak, nyaman so far. Mereka nggak harus keluar, tinggal gimana caranya mereka ngekontrol. Jangan sampai Dewa United bisa merontokkan player-player dari Alter Ego. Iya, tapi kita bakal juga tampaknya di lain sisi dari BTR pun mau tidak mau harus nge-push kali ini menuju ke arah tim Grims. Bibi dan kawan-kawan kali ini tampaknya bermain cukup agresif dan nge-push ke arah lawan juga. Molotov dilempar tapi lawannya pun sudah pindah ruangan. Dari 5 elim oleh tim BTR semua dari Babylah kali ini. Widih, emang mau nyabet title Terminator ya. Nampaknya dari Babylah itu sendiri bakal langsung nge-push ke arah bagian dalam. Bigetron Ace beramai-ramai ngegerebek sebuah gudang. Ya ada Grims, itu ada di kanan persis bakal di backstep oleh seorang Jesse. Nggak sadar,
pemain dari Grims bahwa memang tiba-tiba muncul adanya Jessie. Tapi langsung aja dibayarin oleh teman-teman dari Bigetron bukan Red Alice tapi Ace. Dan akhirnya rata sudah permainan Bigetron yang agresif dan pede sekali Flo. Yap, tampaknya mereka berhasil mendapatkan spot terenak di zona kali ini dengan ujung zona yang masih masuk ke arah zona dan juga satu rumah bata yang begitu aman. Ya, gila lidah gue kebiasaan ngomong Red Alliance tadi ya. Oh ya, beda ya. Beda ini Ace. Oke. Oke, kita bakal lihat juga zona mulai menutup yang berarti kita bakal melihat tim-tim semakin nempel lagi. AE masih lengkap dengan 4 player mereka, punya cekungan cukup enak, tapi tentu kita bakal menunggu zona akan menguntungkan tim mana kali ini. Zona ya yang akan menjadi faktor terbesar sejauh ini. Dewa United kehilangan satu Shabu di bagian belakang dan dari Aleta pun kayaknya udah mulai ngelock angle ke arah bagian depan. Terdengar step nampaknya. Adanya satu player dari Morph belum terdeteksi itu kepala kelihatan dan akhirnya on point sekali crosshair dari Aleta. Yap. Tapi kita bakal lihat juga dari tim Dewa United. Mau nggak mau harus perang dengan tim Alter Ego kali ini ya. Dan dengan zona menutup kita bakal melihat Dewi Fortuna menguntungkan tim mana. Tiba-tiba di tengah. Wah, semuanya harus gerak ke depan kan, jadi seru. Ini, ke tengah sih seru sih. Iya, ke tengah seru. Dan tampaknya Miki mengambil kali ini inisiatif untuk bergerak lebih dahulu dan Vepar tampaknya sudah membaca pergerakan lawannya. Tidak semudah itu Bergusoh untuk meng-HBD saya dan Vepar langsung mengamankan pinggiran zona kembali untuk tim Alter Ego. Ya, bergerak perlahan tapi pasti untuk Alter Ego juga set up smoke seperti biasa guna untuk menghalau Vision. Tapi Gia ter-take down dari arah yang berbeda membuat Milo harus putar balik. Nggak jadi maju ke arah bagian depan. Informasi sudah cukup banyak didapatkan oleh Milo dan Vepar harus melakukan setup terlebih dahulu. Masih ada waktu sebenarnya untuk melakukan revive untuk Gia sendiri. Masih ada waktu sekitaran 20 detik juga. Namun zonanya Flo ke tengah. Oke, tapi tengah agak kiri. Tengah-tengah agak kiri. Agak kiri. Deket power grid pokoknya. Deket dengan, pokoknya Miki masuk ke zona. Power grid kayak ujung tembok-temboknya masih masuk. Itu yang kawat-kawat itu kan? Kawat-kawat masih masuk. Yang berarti harus PR banget nih gerak. GPX, AE, dan juga DU. Oke, berarti semuanya udah harus merencanakan nih gerakan apa yang harus mereka lakukan sejauh ini. Gempi udah berhasil untuk mepet ke arah bagian depan, bagian kontender merah. Tapi ternyata Onyx last ready standing. Miki sudah terdeteksi, sudah terkunci juga, udah gak bisa kemana-mana. Sulit nampaknya, terkena hujan peluru dari berbagai arah. Tapi Miki masih bisa menggocek-gocek kembali. Tapi wow, look at that. Alter Ego bakal langsung maju aja ke arah terabas ke arah bagian depan. Dan rata sudah diamankan lower groundnya. Cekungan yang sangat-sangat enak diamankan oleh Alter Ego. Wah, ini nih fight yang pasti ya bakal bikin pusing kedua tim. BTR dan juga dari tim GPX bakal tempel-tempelan di rumah bata. Ini chance bagi tim-tim lain pun untuk mengambil keuntungan. Mantul. Nggak, itu smoke. Apa, santai aja. Tenang, tenang. Panik-panik kan. Dia yang salah lempar, lu yang panik, Jel. Gue belum lihat itu bulat apa panjang bentuknya. Oke, tapi kita bakal juga tampaknya dari GPX dan juga dari BTR. Mau tidak mau tampaknya harus fight. Dan GPX kayak bakal masuk dalam rumah sih. Karena mereka bisa di spray nih sama DU ataupun dari tim AE. Kalau mereka kelamaan di bagian luar. Sudah mulai bergerak blue zone-nya. Tapi lihat ada satu player dari Bigetron Ace yang sudah siap untuk melakukan setup. Tapi GPX mungkin akan berusaha untuk mengambil jalur alternatif. Berusaha untuk bermain di bagian luar. Gempi itu kepalanya kelihatan ditembakin sama Devil Dust. Connect atau tidak pelurunya. Dan ternyata Gempi pun tertangkap. Ter-take down di bagian luar sana. Masih ada Zota dan juga di Taeyong. Tapi di Taeyong tertangkap juga Zota. Make a play, the game changer. Dan ternyata Alter Ego menjadi third party. Wah, Alter Ego kali ini mengambil keuntungan terbesar dengan langsung menyaksikan anggota-anggota dari tim BTR malah tertumbang sama pemain dari GPX. 4 lawan 1. Harusnya udah clear, tapi kita bakal lihat apakah yang tidak mungkin jadi mungkin. Tampaknya dari Mute bakal langsung digempur dari berbagai angle dan Alter Ego mendapatkan WWCD kedua mereka untuk hari ini. Wow, Alter Ego menggagalkan Bigetron Ace. Padahal tadinya udah enak, udah pede banget Bigetron Ace untuk bisa mengamankan WWCD. Tiba-tiba muncul Alter Ego. Ini berarti 13 elimination kantongnya oleh tim Alter Ego plus WWCD 28 poin yang pastinya segar yang kantongnya oleh mereka. Makin panas ya Odi. Betul banget ini, apalagi Alter Ego sama Bigetron bener-bener sedang ada pertaruhan gengsi ya. Iya, tapi penasaran nih, apakah nanti Alter Ego bakal menggunakan 3 lapis jaket? Iya, kita bakal lihat nanti interviewnya barengan sama para pemain atau mungkin salah satu pemain dari Alter Ego. Namun sebenarnya cukup baik dari Bigetron tadi bisa meretake compound dari tim Grims.
Terus mereka ketika ingin keluar harus tertahan terlebih dahulu oleh para pemain dari GPX. Tapi setidaknya tadi last player standing atau pemain yang masih aktif dari GPX dipulangkan ke area lobby oleh para pemain Alter Ego. Sehingga tadi seorang Mute ya, seorang Mute berhasil untuk menjadi pemain yang mendapatkan posisi kedua dari Bigetron. Ini dia Alter Ego Dion, mereka betul-betul menyisir area pinggiran circle. Betul yang mereka bilang bahwa emang Alter Ego tuh adalah tim yang seneng banget main pinggir. Onyx tadi nggak bisa kemana-mana